PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya, Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari
kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribunnews, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum.
uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiturnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasihan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal insinyurnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum,
hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasihan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda.
Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang.
Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil
dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 24
26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini.
Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25
Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227
juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Dalam, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharmana, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus.
Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal indonesia dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret.
Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Dalam, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehen Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR. Transaksi untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang
Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan
studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi? Oh, dihitung Pak, dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan.
Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal indonesia dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta.
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya, Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari
kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, enggak apa-apa, bagus. Iya, enggak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum.
uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang juga. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, enggak apa-apa, bagus. Iya, enggak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum,
hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda
ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang.
Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad. Yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil
dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu
26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK
penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini.
Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan,
saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah.
Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang.
Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Enggak lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya, Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari
kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum.
uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, menetapkan. pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan.
Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehen Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK,
penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inersialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum,
hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda.
Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 2. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum,
hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undang sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan.
Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang juga. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus.
Iya, nggak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di saya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret.
Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR bukan. Soal indonesia dong Pak, kan polisi sudah Yalah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk jangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda.
Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang.
Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil
dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Apalah gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa? Yang 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut.
Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribunnews, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan.
Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investiornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiafa merapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian. Keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang juga. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharmana yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus.
Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi? Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret.
Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian, keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal Indonesia dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR bukan. Soal industri dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum,
hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini,
Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda
ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR. Transaksi untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, enggak apa-apa, bagus. Apa? Iya, enggak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius.
Gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan.
Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di saya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus.
Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Enggak lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300.023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu.
Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi? Oh dihitung Pak dunia pertambangan rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Ateria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal Indosiarnya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya.
mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad.
yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika, diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda
ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang.
Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil
dan sebagainya. 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu
26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di saya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak.
pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah?
gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi? Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari Rp300 triliun menjadi Rp349 triliun. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investornya dong Pak, Pak sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai Rp349 triliun. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan,
saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu.
Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan.
Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal Indonesia dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD
MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR, Arsul Sani, menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang.
Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh Maki ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun Maki menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal industrinya dong Pak, kan polisi sudah Dalam. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan.
Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan. Pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharmana, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya, ada apa-apa, bagus.
Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya. Mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Oh dihitung Pak dunia pertambangan, pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan?
Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di saya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius.
Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian kementerian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal Indosiarnya dong Pak, kan sudah Dalam. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya.
mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad.
yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghap 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Belum perikanan, belum pertanian, apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi? Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arus nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar.
Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Apa? Iya. Tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang ke sana. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal inisialnya dong Pak, kan polisi sudah Udah lah. Pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras di supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini. Dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup. Jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret.
Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawaan DPR, bukan. Soal investigatornya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah.
Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya, mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya, Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara.
Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Dan saya masih pegang ini karena Abdul Samad ketika itu mengatakan studi tentang ini, dia mengundang ahli dari Amerika. Diskusi di KPK itu apa yang terjadi. Wah, dihitung Pak, dunia pertambangan pokoknya potensinya tutup, jangan ada korupsi. Setiap kepala dapat 20 juta rupiah pada saat itu. Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut dapat terancam pidana lantaran membocorkan data transaksi janggal senilai lebih dari 300 triliun rupiah. Mahfud MD lantas diminta untuk mengklarifikasi temuannya tersebut oleh anggota DPR RI. Bukannya gentar, Mahfud MD kemudian menantang balik anggota DPR untuk tidak absen dalam agenda tersebut. Tantangan itu diungkapkan oleh Mahfud MD di akun Twitternya pada Minggu 26 Maret 2023. Mulanya Mahfud MD menjawab pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, yang menantang Mahfud MD untuk menjabarkan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD pun mengaku sangat ingin sekali bisa berhadapan dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Momen tersebut akan digunakannya untuk menjawab perihal adanya transaksi mencurigakan di Kemenku berdasarkan hasil temuan PPATK. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR seperti Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri dari kehadirannya di DPR RI nantinya. Mahfud MD juga meminta agar agenda tersebut tak ditunda lagi. Diketahui agenda pertemuan Mahfud MD dengan DPR RI akan dilaksanakan pada Jumat 24 Maret. Rapat itu rencananya membahas soal transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Namun anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyebut rapat itu diundur menjadi Rabu 29 Maret. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius. Menko Polhukam Mahfud MD terang-terangan menantang anggota DPR RI untuk menghadiri rapat dengan agenda klarifikasi penemuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Pasalnya DPR dinilai maju mundur untuk mengundang Mahfud dalam agenda itu. Hal ini dilihat dari jadwal pertemuan yang terus dimundurkan. Diketahui rapat dengar pendapat umum atau RDPU antara Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD sempat ditunda. Terhitung sudah 2 kali DPR RI mengundur rapat klarifikasi transaksi janggal di Kemenku dengan narasumber Mahfud MD. Seharusnya Mahfud sudah dimintai klarifikasi pada Senin 20 Maret 2023. Namun rapat tersebut diundur menjadi Jumat 24 Maret. Kemudian anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Arsul Sani menyebut rapat itu diundur lagi menjadi Rabu 29 Maret. Melalui akun Twitternya pada Minggu 26 Maret, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap jadwalnya tidak diundur lagi oleh DPR. Ia lantas menantang sejumlah anggota DPR RI seperti Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani agar tidak melarikan diri saat kehadirannya di DPR RI nanti. Mereka diminta tak mencari-cari alasan untuk absen dalam agenda tersebut. Diakuinya dirinya sudah sangat siap menjelaskan soal penemuan transaksi janggal itu. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa dirinya siap datang dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI terkait temuan mencurigakan senilai lebih dari 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terkait dengan rapat tersebut, Mahfud meminta agar pihak-pihak yang mengkritiknya juga ikut datang. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat ditanya terkait dengan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terhadap Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi atau PPATK pada Sabtu 25 Maret. Dikutip dari Tribun News, Mahfud berujar bahwa rapat bersama akan digelar pada Rabu 29 Maret. Rapat ini akan membahas temuan mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Sedianya rapat dijadwalkan digelar pada Selasa 21 Maret lalu, namun urung dilaksanakan. Dalam rapat tersebut, Mahfud akan menjawab kritik yang dilayangkan anggota DPR kepada dirinya soal transaksi mencurigakan. Terkait hal ini, Mahfud pun meminta pihak-pihak yang lantang menyampaikan kritiknya untuk datang. Adapun sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa transaksi mencurigakan yang diduga tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kemenku bertambah dari 300 triliun rupiah menjadi 349 triliun rupiah. Dikatakan oleh Mahfud bahwa nilai tersebut bertambah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Ia juga menjelaskan nilai tersebut bisa bertambah diantaranya karena menyangkut kerja intelijen keuangan terkait jumlah perputaran uang. Terkait dengan temuan ini, PPATK akan dilaporkan oleh MAKI ke Barreskrim Polri pada pekan depan. Rencana ini menindaklanjuti pernyataan anggota DPR RI Komisi 3 Arteria Dahlan soal potensi pidana lantaran PPATK telah membocorkan dokumen TPPU yang kini jadi perbincangan publik. Namun MAKI menyatakan bahwa pelaporan ini justru sebagai upaya untuk memastikan bahwa tindakan PPATK sudah benar. Maki melaporkan. Ya ada apa-apa bagus. Iya, tidak apa-apa. Nanti kan hari Rabu saya diundang. Kita uji keahlian hukum. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah bawaan DPR bukan. Soal investornya dong Pak, kan polisi sudah Udahlah, pokoknya Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras supaya datang. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyebut Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa terancam hukuman 4 tahun penjara. Pasalnya keduanya membocorkan adanya transaksi janggal di Kementerian Keuangan yang jumlahnya mencapai 349 triliun rupiah. Awalnya Arteria Dahlan mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret 2023. Ia awalnya memastikan jika orang yang membocorkan temuan itu apakah Ivan atau pihak lain. Ivan mengatakan jika bukan dirinya yang membocorkan transaksi tersebut. Arteria Dahlan kemudian membacakan pasal soal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam undang-undang itu dijelaskan jika setiap pihak yang memperoleh dokumen atau keterangan terkait TPPU tersebut wajib merahasiakannya.
mulai dari pegawai PPATK sendiri, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan pihak lain. Apabila ada pihak yang membocorkan, maka mereka akan dipidana penjara selama 4 tahun. Hal ini merujuk pernyataan Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kemenku periode 2009 hingga 2023. Transaksi tersebut diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang. Sementara Sri Mulyani turut memaparkan 300 surat dari PPATK. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Ini saya katakan Pak Ivan clear ini. Ya, tadi sudah ada penjelasan dan kami percaya. Tapi yang bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Ivan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Ivan kan? Bukan dari Pak Ivan. Saya bacakan pasal 11, Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius, gitu loh. Nanti kita juga teman-teman kan kita ada sesi berikutnya untuk bisa klarifikasi. Berikutnya, Pak Ivan, saya ingin sampaikan 268 juta laporan ini gimana cara mengerjakannya. Pak Ivan mengatakan 227 juta. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkeu. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada Selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan pencucian uang yang harus ditindaklanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui ada banyak sekali praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Indonesia. Mahfud lantas menyoroti praktik korupsi yang terjadi dengan nilai cukup besar pada sektor pertambangan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Sarasehan Sinkronisasi Tata Kelola Pertambangan Mineral Utama, Perspektif Politik, Hukum, dan Keamanan pada Selasa 21 Maret, seperti dikutip dari Kompas.com. Mahfud menyebutkan praktik korupsi ini dijumpai di asuransi, kehutanan, hingga pesawat udara. Inilah yang kemudian jadi alasan untuk melakukan reformasi. Ia lantas menyentil kasus korupsi di bagian pertambangan. Mahfud kemudian mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu. Abraham Samad pernah mengatakan apabila dapat menghapus celah korupsi di pertambangan, maka tiap orang di Indonesia akan mendapat uang senilai 20 juta rupiah per bulan tanpa bekerja. Mahfud kemudian menceritakan pengalamannya meminta bantuan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk membebaskan kapal milik pengusaha tambang yang ditahan. Padahal kala itu kapal pengangkut batu bara diperbolehkan untuk dilepas setelah aturan tak boleh keluar. Belakangan terungkap ada 126 kapal yang mengalami nasib yang sama. Mahfud menyebut mafia tersebut merasa ketakutan dengan aksi turun tangan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memilih melepaskan semua kapal. Abraham Samad.
yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini.